Ya, pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan dan salah satunya melalui rencana pelarangan ekspor konsentrat tembaga. Hilirisasi tersebut diharapkan akan mampu mendorong minat investasi di sektor pertambangan. Determined to industrialize by downstreaming our resources, processing our resources. We have 26 commodities which we are determined to have a processing industry. We calculate that we need investment of around $600 billion, and we invite foreign participants to come in and take part in this. And many of the companies have been involved in our economy for many years. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam APEC CEO Summit di Peru pada pekan lalu. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintahan yang dipimpinnya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi yang telah dilakukan pemerintahan terdahulu. Dan salah satu bentuk konsistensi kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan yakni rencana pelarangan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025 mendatang. Setelah sebelumnya pemerintah memberlakukan larangan ekspor untuk biji nikel pada 2020 dan biji bauksit pada 2023. Kementerian Keuangan pun mengakui larangan ekspor konsentrat tembaga tersebut akan berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari bea keluar ekspor tembaga yang nilainya mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Tentunya kita akan mengikuti ketentuan di SDM yang akan mengatur itu, yang rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi untuk ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan kebijakan hilirisasi. Dampak daripada kebijakan itu tentunya di 2025 kemungkinan kita tidak akan mendapatkan BIKA dari tembaga lagi. Paling tidak kita catat di 2024 sampai dengan saat ini BIKA tembaga itu bisa mencapai 10T dan kemungkinan akan lebih dari 10T sampai dengan Desember 2025. Meski demikian, Askolani mengatakan kehilangan pendapatan dari bea keluar komoditas tembaga nantinya akan tergantikan oleh keuntungan positif lainnya dalam aspek lebih luas sebagai dampak hilirisasi. Keuntungan tersebut antara lain dengan adanya investasi di sektor hilir pertambangan tembaga yang nantinya diharapkan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Askolani mengatakan investasi di sektor hilir pertambangan nantinya juga akan memberikan pendapatan bagi negara melalui pajak pertambahan nilai hingga pajak penghasilan dari sektor industri baru. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menimbang dampak larangan ekspor konsentrat tembaga, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyarti. Beliau adalah pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Halo, apa kabar Pak Yayan? Alhamdulillah, kabar baik Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Yayan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda sampaikan review Anda terkait dengan pertambangan tembaga nih di Indonesia seperti saat ini, apa sih kondisi yang tengah dialami, kemudian bagaimana improvement yang sudah terjadi di sektor pertambangan tembaga kita? Ya, terima kasih. Nah, mungkin di sini saya menjelaskan berdasarkan data Comtrade ya dari World Trade Organization, bahwa pada tahun 2019 kalau kita bandingkan di sini dengan kinerja ekspor dengan negara lain, Indonesia itu dari sisi value kita pada tahun 2019 menempati peringkat ke-9 ya. Jadi dari sisi share quantity ekspornya itu peringkat ke-9, kemudian pada tahun 2020 itu naik menjadi peringkat ke-5 ya. Jadi kita itu dari asalnya 0,3%, kemudian naik 2020 sebanyak 0,59%, kemudian pada tahun 2023 kita menempati peringkat kedua ya, itu sebanyak 1,42%, di mana yang pertama itu adalah Chili, kemudian di bawah kita yaitu Meksiko. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan angka dari 2024 sampai dengan bulan Juli,
itu menjadi 2,76% ya. Kita menempati peringkat kedua setelah Chili, yaitu sebanyak 2,8% dari total ekspor seluruh dunia. Dan kemudian kalau kita rata-ratakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, share kita itu sebanyak 1,07% atau menempati peringkat ketiga, di mana yang paling tinggi itu Peru ya, itu sebanyak 2,43% dan kemudian Chili sebanyak 1,49%. Nah, tetapi jika kita bandingkan value-nya, nah ini value-nya Indonesia ini relatif kecil ya, kita hanya 0,8%. Kalau misalkan kita bandingkan Peru itu 1,69% dan Chili ataupun nilai dari khususnya tembaga itu 3,53%. Jadi kalau kita lihat bahwa kita dari sisi volume ataupun quantity itu kita relatif tinggi ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan nilai kita itu relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi Chili ya yang bisa mampu memegang market share sekitar 3,53%. Baik, nah lantas apa yang membuat nilai kita lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara eksportir pertambangan tembaga sendiri begitu? Sementara dari sisi value dan quantity pun kita berada di peringkat yang lumayan begitu, 1 dan 2 begitu. Ya, mungkin ini kalau kita lihat dari sisi pricing ya, itu dari tahun 2019 ini berdasarkan data bulanan. Indonesia itu pada mungkin di akhir tahun 2023 lah ya, 2023 sampai dengan 2024, kita mengalami kenaikan harga, yaitu dari sekitar ini kalau kita lihat ya hanya $3 per ton, kemudian juga naik itu kurang lebih sekitar ya menjadi 3,5 ya. Nah, dibandingkan dengan yang lain, kita lihat mengalami penurunan itu untuk Peru dan untuk Peru ya, sedangkan Chili itu mengalami peningkatan. Artinya kalau kita lihat bahwa Chili itu mengalami kenaikan dari sisi peningkatan nilai tambah. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjual, kemudian ketika misalkan harga ini mungkin karena market khususnya untuk sektor elektronik dan industri manufaktur lainnya yang menggunakan tembaga ini demand-nya sedang bagus ya. Dan kemudian kita lihat dari sisi nilai itu semakin membaik. Nah, tetapi yang kita jual pada saat ini itu belum mencapai pada nilai tambah yang menjadi lebih baik ya. Jadi kita itu hanya diangkat itu dari sisi volume of trade, tetapi dari sisi nilai tambahnya kita masih rendah. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kebijakan khususnya hilirisasi itu seakan sangat membantu karena ketika demand itu bagus, kemudian ini akan meningkatkan nilai jual volume dan juga nilai ekspor kita menjadi lebih baik dan itu akan bermanfaat bagi Indonesia. Pak Yayan, menarik. Kalau memang tadi Anda katakan kita perlu ada added value di sana begitu, sementara Chili sudah melakukannya. Lantas bagaimana dengan kebijakan pemerintah akan menerapkan larangan ekspor konsentrat tembaga di tahun depan? Berarti kebijakan ini tepat dong. Tapi apakah nanti kita bisa mengisi lag begitu pada saat kita melakukan hilirisasi dengan kebutuhan dari tembaga global juga yang masih tinggi? Apakah kita bisa mengisi kekosongan itu atau kita memang sambil menunggu waktu dengan pengolahannya di dalam negeri? Nah, itu yang jadi yang sangat krusial ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan data tabel input output itu TPS tahun 2016 itu multiplier effect khususnya biji tembaga itu hanya 1,033. Kalau kita bandingkan dengan nikel itu 1,092. Artinya multiplier effect khususnya di tembaga itu masih relatif kecil dibandingkan dengan nikel. Nah, sehingga mungkin ini disebabkan karena rantai pasok ataupun hubungan antar industri antara hulu dengan hilir itu tidak begitu baik. Nah, karena apa? Karena kita seolah-olah menjual tanah air ya. Jadi menjual tanah air itu langsung dijual kemudian diekspor tanpa ada pemilahan lebih baik. Nah, sehingga dengan adanya hilirisasi ini maka ini akan meningkatkan multiplier effect ya, mungkin bisa meningkat lebih baik
mungkin mirip ke nikel atau misalkan ke timah. Timah ini sampai dengan 1,4 ya. Oke. Jadi kalau kita lihat progresnya, nah tetapi yang jadi pertanyaannya ini kebijakan khususnya untuk industri, hubungan antara hulu dan hilir pada industri tembaga itu seberapa kuat. Kalau misalkan kita lihat investasi, ya investasi ini sangat tergantung dari kemampuan iklim investasi, kemudian juga nilai ICOR kita. Sementara nilai ICOR kita kan itu relatif panjang ya, itu di atas 4 ya. Oke. Berarti kalau misalkan sekarang mau mengembangkan industri, maka itu harus cepat ya. Berarti mungkin hanya sekitar 2 ataupun 3 tahun sehingga manfaatnya itu bisa memberikan multiplier effect. Nah, itu yang jadi masalah juga yaitu dari sisi eksternal. Nah, dari sisi eksternal itu bahwa kalau ini berdasarkan data Global Trade Analysis Project ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Indonesia juga itu akan mengalami penurunan welfare. Kemudian juga negara-negara eksportir terbesar kita ya, seperti misalkan tujuan ekspor yaitu seperti Jepang, kemudian juga ada India, kemudian juga ada Korea Selatan dan lain-lain, itu akan mengalami penurunan welfare kecuali Jepang. Gitu. Nah, jadi di sini kita perlu agak hati-hati karena apa? Karena nanti kemungkinan negara-negara partner kita yang menjadi khususnya mereka membutuhkan impor kita yang terbesar itu mungkin akan mengajukan complaining khususnya ke WTO terhadap apa yang kita lakukan. Berarti kan tidak jauh berbeda pada saat kita melakukan hal yang sama di sektor komoditas nikel begitu beberapa waktu lalu begitu. Nah, Anda melihat apakah kita bisa mengulangi kesuksesan yang sama begitu Pak Ian? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan dasar hukum dari larangan ekspor konsentrat tembaga. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kemudian ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri. Kemudian juga ada Permendak Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk ekspor. Dan berikutnya kita lihat 2 perusahaan pengekspor konsentrat tembaga. Ada Freeport Indonesia, kemudian Aman Mineral Nusa Tenggara. Itu dia beberapa data perusahaan eksportir konsentrat tembaga. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyarti, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran. Baik Pak Yayan, tadi sudah disampaikan beberapa dasar hukum data. Berarti memang sebenarnya sudah kuat lah ya kalau kita memang melakukan hilirisasi di sektor tembaga. Nah, kalau kita bisa berkaca pada kesuksesan kemarin kita melakukan hilirisasi di komoditas nikel, apakah potensinya bisa terjadi kembali saat ini dengan tadi ada potensi kehilangan pendapatan negara pada saat kita melakukan hilirisasi, bagaimana dengan kesiapan smelternya sendiri begitu untuk tembaga di Indonesia ini Pak Yayan? Ya, kalau misalkan seperti yang tadi diungkapkan oleh Kementerian Keuangan ya, kita berbicara matematis bahwa akan ada FDI. Nah, kalau misalkan kita hitung itu di sisi accounting-nya, ketika ada investasi itu masuk katakan ke gross fixed capital formation dari gross domestic product, itu pasti akan meningkatkan output. Jadi sekarang secara matematis ya bahwa pertumbuhan dari sektor tembaga ini itu akan langsung meningkatkan GDP ya. Nah, itu sudah pasti ya. Jadi walaupun misalkan sekarang pendapatan negara itu tidak ada dari sisi nikel, tetapi dengan ada peningkatan gross fixed capital formation, apakah itu melalui FDI ataupun apapun, itu akan meningkatkan output. Nah, ini mungkin yang akan menjamin bahwa nanti salah satu skenario dari peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi ini lebih doable. Karena apa? Karena tinggal kita narik aja. Nah, tetapi ini mungkin harus juga di-drive dari sisi eksekusi khususnya di lapangan. Ya. Di lapangan itu misalkan bagaimana
izin-izin. Nah, kalau misalkan ini proyek strategis nasional, saya kira mungkin itu bisa dibuat ada cross cutting ya atau seperti apalah agar proses ini bisa segera dieksekusi dan diakselerasi. Oke. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita bandingkan ya dengan beberapa komoditas yang lain, bahwa kebijakan khususnya hilirisasi ataupun peningkatan nilai tambah pada komoditas nikel ini harus berbarengan juga dengan kebijakan katakan international trade. Jadi international trade ini kita harus melihat bagaimana demand yang diminta oleh negara-negara lain ini jangan sampai seperti kasus nikel ya. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan data Bloomberg ini tahun 2023 ya, Indonesia ini itu sudah menghasilkan nikel itu kurang lebih sekitar 1.800.000 ton. Oke. Sedangkan Filipina itu hanya 400.000 ton. Kemudian juga New Caledonia 230 ton, sehingga sekarang akibat oversupply dari nikel ini itu menurunkan harga itu relatif signifikan ya. Jadi kita menurunkan harga nikel itu selama tahun 2003 ini itu bisa sampai 30 sampai dengan 40%. Nah ini Oke. sehingga apa? Sehingga bukan malahan menambah keuntungan bagi kita ya, walaupun kita untungnya bisa ya bisa karena apa? Karena volume trade kita itu naik ya. Oke. Tetapi kan harganya turun. Nah, sedangkan kalau misalkan sebaiknya kalau misalkan kita lihat kan ketika volume trade-nya itu tetap kan harganya kan harus naik ya. Karena apa? Karena itu akan mengimbangi terhadap demand sehingga nanti pajak ekspornya itu kan menjadi lebih baik ya. Oke. Nah, kalau misalkan kebijakan nikel seperti ini justru tidak relatif strategis. Nah, saya harapkan bahwa untuk kebijakan khususnya hilirisasi untuk tembaga itu harus mempertimbangkan terhadap angka-angka yang ada di perdagangan internasional, jangan sampai oversupply. Mungkin pemerintah bisa mengendalikan ya bagaimana ini supply-nya jangan terlalu banyak begitu kan, sehingga industri bisa dimonitor ya. Mungkin ada semacam sistem monitoring yang baik agar kita bisa memperoleh benefit yang lebih baik. Karena apa? Karena kita sebagai, seperti tadi saya sebutkan, kita sebagai major exporter ataupun major producer, itu sebetulnya jadi kekuatan. Iya. Nah, kalau misalkan kita merasa bahwa kita major exporter tapi kemudian kita tidak memiliki perencanaan yang baik untuk merespon pasar, akhirnya bukan menambah benefit, tapi justru merugikan khususnya bagi kita sendiri. Karena apa? Karena nanti pendapatan negara itu tidak akan mendapatkan seperti yang kita harapkan. Pak Yayan, tapi kalau kita lihat dengan rencana tahun 2025 mendatang begitu untuk larangan ekspor konsentrat tembaga ini sudah tepat tidak? Bagaimana dengan industri pengolahannya sendiri, pabrik-pabrik smelter begitu yang tadi sudah disampaikan oleh para eksportir tembaga kita begitu sejauh ini? Ya, itu kan tergantung dari Pak Prabowo ya untuk mengeksekusi misalkan seperti di Kementerian penanaman modal, kemudian juga dari sisi perizinan. Kalau saya sih menginginkan ya dieksekusi hanya 2 tahun ya. Jadi kalau misalkan apa? Karena kan kita lihat masa politik itu, masa periode politik kan itu 5 tahun. Jadi kalau misalkan sekarang kita mulai tahun depan itu udah di stop, berarti investasi harus masuk di tahun depan. Nah, ketika investasi masuk di tahun depan, maka tahun depannya lagi ya, itu langsung eksekusi untuk membuat pabrik dan lainnya. Itu apakah doable atau enggak? Tapi kalau misalnya itu tidak doable, artinya apa? Artinya bahwa pendapatan ataupun output khususnya sektor nikel itu tidak memiliki benefit. Karena apa? Karena kan keuangan kan nggak masuk ya. Nah, terutama dari pajak ekspor. Nah, dengan adanya investasi ini, itu kalau misalkan kita menggunakan hitung matematik ya, itu pasti akan lebih besar ya dibandingkan dengan karena apa? Karena tadi ya ada investasi tadi itu akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah ekspor yang kita peroleh akibat dari menjual tanah air tadi. Tapi kesiapan dari para pelaku industri hulu maupun hilir dari tambang tembaga di Indonesia saat ini dalam menyambut kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga sendiri, bagaimana dari kacamata Pak Yayan begitu? Apakah nanti ada fleksibilitas di sana, kemudian apakah itu juga berpotensi akhirnya tarik ulur kembali untuk kita melakukan ekspor konsentrat tembaga misalnya? Nah, ini mungkin yang agak, kita apakah mau pakai shortcut ya, atau misalkan kita mau pakai business as usual ya. Kalau misalkan kita pakai shortcut ya mungkin akan impor ya.
Jadi teknologi kita adopsi mungkin seperti nikel dari Tiongkok, kemudian masuk investasi, kemudian di daerah-daerah tertentu itu pasti produktivitas naik, seperti itu. Karena kalau misalkan ada transfer, ada lain-lain, ya berarti kan harus misalkan harus memenuhi TKDN dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan kebijakannya seperti nikel seperti dahulu itu relatif tidak tepat karena apa? Karena tidak memberikan domestic multiplier effect. Jadi domestic multiplier effect ini walaupun sekarang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau misalkan kita lihat pada waktu ini ya, itu di beberapa provinsi yang penghasil nikel, karena tadi harga nikelnya itu turun, itu mengalami pertumbuhan yang negatif, misalkan seperti di Maluku Utara ya, kita lihat itu growth khususnya sektor pertambangan dan penggalian itu turun. Nah, jadi kita harus hati-hati juga karena apa? Karena yang akan terdampak itu bukan secara nasional tetapi secara lokal, khususnya yang akan mengalami nanti itu apa yang disebut sebagai Dutch disease ya. Jadi Dutch disease itu ketika misalkan ada sumber daya yang ada maka dia akan boom dan lain-lain ya. Nah, tetapi dia akan biasanya meninggalkan sektor yang lain karena apa? Karena semua orang pergi ke nikel ataupun tembaga. Nah, ini juga harus hati-hati. Karena apa? Karena itu akan merugikan nanti ke pertumbuhan ekonomi secara regional. Nah, sehingga kewajiban dari pemerintah pusat yaitu menjaga secara optimal dari sisi demand, kemudian juga dari sisi multiplier effect yang ada di wilayah ya ataupun regional. Nah, sehingga dia akan memperoleh benefit yang relatif baik ya dibandingkan misalkan sebelum masa periode hilirisasi. Nah, lantas pelajaran yang bisa kita ambil begitu untuk bisa menjadi mungkin bahan evaluasi juga di pemerintah untuk pengembangan hilirisasi di sektor tembaga itu bagaimana begitu melihat tadi yang penting kan bagaimana kita fokus ada peningkatan lapangan pekerjaan, kemudian investasi yang masuk ke Indonesia, kemudian dampaknya terhadap penerimaan negara karena itu akan menjadi ya penggantilah dari eksportasi konsentrat kita yang harus tertunda. Ini mungkin kita berbicara lagi mengenai kesiapan industri. Ya. Jadi kesiapan industri kita apakah siap atau tidak? Karena kalau misalkan itu tidak siap, maka sudah pasti ini akan terjadi seperti kasus misalkan tekstil dan produk tekstil dan beberapa industri lainnya. Nah, berarti saat ini pemerintah harus menyiapkan ya, kira-kira akan ada perusahaan partner antara katakan foreign direct investment ya atau misalkan dengan perusahaan lokal ya atau misalkan saya dengar di media itu akan ada Freeport. Nah, saya kira mungkin harus ada semacam kerjasama dan melibatkan perusahaan-perusahaan domestik agar ada transfer of knowledge. Sehingga misalkan ketika pembangunan smelter, kemudian juga industrinya juga berkembang ya. Dan kemudian yang paling penting itu apa? Yaitu menjaga agar environmental khususnya performance itu harus baik sehingga kita tidak mendengar bahwa lingkungan di wilayah pertambangan itu memiliki kerusakan yang tinggi, kemudian juga memiliki kesenjangan yang tinggi. Nah, sehingga harus ada harmonisasi antara benefit ekonomi juga dengan keramahan lingkungan. Oke, optimisme Anda terakhir ini Pak Ian terkait dengan pengembangan ataupun hilirisasi di sektor tembaga yang akan menjadi fokus berikutnya dari pemerintah. Kalau saya lihat ya, kalau ini dikembangkan dengan baik dan itu mendorong terhadap industri domestik ya, dan kemudian kita lihat bahwa Presiden Prabowo memiliki cita-cita yang tinggi yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, itu mungkin kita harus melihat itu adalah suatu prospek ya, tetapi dari sisi prospek juga tantangan. Nah, tetapi diharapkan bahwa program ini itu bersifat intergenerational equity. Jadi jangan sampai sumber daya ini itu terlalu ataupun overexploitation. Ya. Nah, tetapi akan memberikan sustainability khususnya bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Baik, itu dia ya beberapa harapan terkait dengan bahwa bisa berdampingan antara memang produktivitas dengan kelestarian lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat di tempat tambang itu berada begitu. Pak Ian, terima kasih banyak atas informasi analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa lagi. Salam sehat Pak Ian, terima kasih. Salam sehat Mas Prasetyo, terima kasih.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.